Bagaimana sebuah pameran rakyat mampu membukukan transaksi hingga 12 miliar rupiah hanya dalam waktu 3 hari? Lebih dari sekadar ajang perdagangan. Muhammadiyah Jogja Expo adalah bukti nyata bagaimana gerakan keagamaan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Ontologi teologisis dan sejarah dakwah ekonomi. Akar gerakan Muhammadiyah sejak tahun 1912 tidak pernah terpisahkan dari etos kewirausahaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang pedagang batik, memanfaatkan mobilitas perdagangannya sebagai sarana silaturahmi, interaksi intelektual, sekaligus media penyebaran gagasan pembaruan Islam. Aktivitas ekonomi sejak awal telah menyatu rapat dengan substansi dakwah persyarikatan. Pijakan teologisis gerakan ini berakar kuat pada penafsiran transformatif surah Al-Maun. Melalui teologi Al-Maun, kesalehan ritual diajarkan tidak memiliki nilai substantif jika dipisahkan dari kepedulian terhadap kelompok marginal dan penderita kemiskinan. Spirit inilah yang melahirkan pilar pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Seiring berjalannya waktu, persyarikatan menyadari bahwa ketimpangan struktural dan kemiskinan dapat mengancam kualitas iman serta martabat kemanusiaan. Gerakan ekonomi pun diangkat menjadi instrumen dakwah yang independen dan strategis. Ekonomi tidak lagi sekadar penopang logistik organisasi, melainkan motor utama pemberdayaan masyarakat. Institusionalisasi ekonomi sebagai pilar ketiga. Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 menjadi tonggak sejarah baru dengan mencanangkan bidang ekonomi sebagai pilar ketiga dakwah. Pilar ini melengkapi 2 pilar terdahulu yang telah mapan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Penetapan ini menandai pergeseran paradigma dari gerakan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dan produktif. Konstruksi pilar ketiga ini dirancang untuk mencapai 3 sasaran utama, memajukan ekonomi persyarikatan, menguatkan ekonomi warga, serta memajukan ekonomi umat dan bangsa. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengejar keuntungan material semata, Muhammadiyah mengusung compassion-oriented economy. Model ini menempatkan nilai keuntungan finansial sebagai imbalan atas manfaat sosial yang dihadirkan bagi masyarakat. Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata bertugas mengelola aset makro dan bisnis komersial. Sementara itu, lembaga pengembang UMKM hadir secara terfokus untuk mendampingi, menginkubasi, serta memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha mikro dan menengah. Operasionalisasi ekosistem dan ekonomi jamaah. Pengejawantahan dakwah ekonomi diwujudkan melalui konsep economic closed loop, yaitu sebuah ekosistem ekonomi tertutup yang saling menopang di antara warga dan lembaga. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitut Tamwil Muhammadiyah bertindak sebagai jantung intermediasi. B-Tinggi-M menghimpun dana jamaah dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan produktif bagi para pelaku usaha kecil. Di sisi bisnis komersial, persyarikatan mendorong lahirnya badan usaha milik Muhammadiyah, berbadan hukum PT maupun koperasi. Unit usaha ini bergerak di sektor strategis seperti logistik, retail modern, properti, hingga industri pengolahan pangan. Setiap kemitraan senantiasa menerapkan prinsip ta'awun atau saling menolong, termasuk merangkul para nelayan dan petani lokal. Sinergi ini menjangkau hingga ke tingkat ranting dan cabang di berbagai daerah. Di kawasan perkotaan, pemberdayaan masyarakat marginal dilakukan melalui pemberian modal kerja, pelatihan teknis, dan pendampingan manajemen usaha secara berkelanjutan. Pendekatan ini membuktikan bahwa dakwah ekonomi mampu menyentuh pilar kehidupan masyarakat secara nyata. Muhammadiyah Jogja Expo sebagai laboratorium hidup. Sebagai tempat kelahiran persyarikatan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan Muhammadiyah Jogja Expo sebagai laboratorium hidup dakwah ekonomi. MJ bukan sekadar pameran dagang biasa, melainkan arena integrasi antara pameran produk UMKM, konsolidasi lembaga, edukasi literasi keuangan, dan ajang syiar kebudayaan. Puncak perhelatan ini terlihat pada penyelenggaraan MJ keempat pada bulan September 2025 di Jogja Expo Center.
Diikuti oleh lebih dari 210 tenan, pameran ini menyajikan beragam produk manufaktur, kriya kreatif, kuliner halal, hingga inovasi cabang dan masjid percontohan. Acara ini juga menyediakan fasilitas sertifikasi halal dan izin PIRT gratis bagi para peserta. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari pameran ini sungguh luar biasa. Selama 3 hari pelaksanaan, tercatat sebanyak 42.012 pengunjung memadati area pameran. Antusiasme masyarakat yang sangat tinggi ini berhasil mendorong perputaran uang hingga menyentuh angka fantastis, yakni 12 miliar rupiah. Implikasi strategis dan tantangan masa depan. Keberhasilan penyelenggaraan MJE memberikan implikasi strategis terhadap regenerasi wirausaha muda. Melalui program inkubasi di tingkat sekolah menengah, para pelajar didorong untuk mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Langkah ini memperkuat fondasi kemandirian ekonomi organisasi dan masyarakat secara jangka panjang. Kendati demikian, sejumlah tantangan internal dan eksternal masih harus dihadapi dengan bijak. Penyiapan sumber daya manusia yang profesional, penguatan standar kualitas produk, serta adaptasi teknologi digital menjadi fokus penting yang terus dibenahi. Kehati-hatian dalam mengelola unit bisnis tetap dijaga agar terhindar dari risiko spekulasi. Kedepan, prospek dakwah ekonomi Muhammadiyah diarahkan pada perluasan jaringan pasar hingga ke tingkat internasional, dengan memanfaatkan jaringan persyarikatan di luar negeri. Produk-produk UMKM lokal memiliki peluang besar untuk menembus pasar global. Ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi Muhammadiyah yang berkemajuan dan mendunia. Aksi nyata seperti Muhammadiyah Jogja Expo, dakwah ekonomi terbukti mampu menjadi pilar kemandirian bangsa. Menurut Anda, mampukah model ekonomi inklusif berbasis komunitas seperti ini menjadi solusi utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi nasional saat ini? Suka video seperti ini? Klik subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan konten seru lainnya.